Oke. Nah, nah ini minggu pertama ya. Minggu pertama yaitu mata kuliahnya tentang IoT atau kepanjangan dari Internet of Things ya. Saya yakin ini mata kuliah baru ya, mata kuliah baru ya Mas sekarang sudah berjalan 3 tahun ini. 3 tahun sebelumnya nggak ada. Ini adalah mata kuliah baru. Apa ini ada ya? Abizar. Ada di luar mana ini Abizar? Oke. Nah, ini guideline-nya. Ini guideline-nya hari ini ya slide ini ya nanti ada teori sedikit. Nah, ini yang pertama nanti kita perkenalan ya. Perkenalan kemudian nanti kalau pas perkenalan tolong videonya di-on-kan ya. Kemudian ada RPS, kemudian ada komponen penilaian dan peralatan atau perangkat yang akan kita gunakan. Karena ini praktikum dan bukan hanya software yang digunakan sehingga nanti butuh perangkat. Terus hmm, Sangga, kalau nggak salah mahasiswa itu diberikan form ini ya, form ketersediaan untuk luring gitu. Kelas ini gimana Sangga? Oh, oke, oke. Eh, hari ini ya, ada yang belum ngisi kelas 3F. Ada yang belum ya? Forlan. Oke, oke. Tolong segera ya. Ini soalnya itu nanti saya juga ada pengaruh ke situ juga ya terkait dengan ketersediaan peralatan atau perangkat kayak gitu. Tolong segera diisi untuk ketersediaannya. Nah, ini identitas saya ya, identitas saya apa? Nama saya ini Noprianto, kemudian oh ini alamat alamat kontrakan saya tapi sebenarnya sudah pindah nggak di sini. Ini nomor telepon saya tetap ya kalau ini sudah nggak di sini. Kemudian ini tetap email juga, ini ada GitHub saya di sini, ada LinkedIn-nya, kemudian ada blog saya juga ada di sini. Nanti kalau misalkan mau lihat-lihat silakan. Ada blog saya. Itu terus nah, ini RPS-nya ya. Ini RPS-nya lumayan padat ya. Lumayan lumayan padat sebenarnya ada beberapa ini ya. Ada beberapa penyesuaian sih nanti sih. Ada kuis satu itu di pertemuan keempat ya. Kuis satu kemudian yang ke-9 UTS. UTS kemudian 12 itu kuis 2. Nanti akan ada akan ada akan ada project. Nah, yang pertama itu nanti hari ini kita akan belajar memahami konsep dan arsitektur IoT itu seperti apa. Pertama itu, terus minggu kedua itu nanti microcontroller seperti apa. Dan yang ketiga ini nanti eh, kita akan belajar tentang gimana cara melakukan konfigurasi
instalasi tool-toolnya, software-softwarenya di laptop kita. Yang keempat itu nanti kita akan coba menggunakan ini ya, membuat sebuah running LED ya, running LED. Terus ada pemanfaatan sensor suhu kelembapan. Terus ada sensor untuk tingkat pencahayaan atau light dependent resistor LDR. Ini bukan LDR-nya bahasanya mahasiswa ya, relationship bukan ya, tapi LDR itu light dependent resistor. Itu untuk mengetahui tingkat pencahayaan. Jadi nanti ketika menggunakan sensor ini kita tahu bahwa kondisinya sekarang gelap atau redup atau terang, seperti itu. Kemudian project 4 itu terkait dengan sensor ultrasonik. Nanti ada sensor ultrasonik juga. Sensor ultrasonik ini adalah sebuah sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek di depannya. Jadi kalau misalkan nanti dia mengenai objek di depannya, nanti dia akan tahu. Biasanya ini digunakan untuk autonomous card ya, autonomous card. Untuk autonomous card, kemudian dia nanti bisa belok sendiri ketika ada halangan atau rintangan di depan mobil tersebut. Tapi yang kecil ya. Kemudian RFID enggak ada. Kemudian ada client server. Terus ada yang 8 ini nanti pembuatan local server. Ini sebenarnya enggak ini local server, tapi nanti yang ke 910 itu ada monitoring controller. Jadi nanti kita akan coba monitoring misalkan LDR-nya, kemudian ada kelembabannya, kita akan monitoring, kita akan tampilkan ke sebuah halaman website lah biasanya. Itu sih kalau yang project 11 pengaman data, ini tidak. Jadi intinya adalah IoT ini nanti pertemuan 1 sampai dengan UTS itu kita akan belajar tentang sensor, aktuator, microcontrollernya. Jadi belum ada IoT kan dia ada hardware, ada internetnya ya. Tapi pertemuan 1 sampai UTS itu belum ada internetnya. Kita baru berkutik-kutik gimana caranya memanfaatkan sensor, ada LDR, LED, ada ultrasonik, DHT11 atau suhu dan kelembapan. Sebatas itu untuk 1 sampai UTS. Setelah UTS baru nanti kita akan lebih naik level lagi, gimana caranya mengirimkan data, kemudian memanfaatkan cloud gitu. Nanti di sini. Itu setelah UTS seperti itu. Itu untuk RPS-nya. Nah, ini untuk penilaian. Nah, sebenarnya ada 2 ya. Di sini tugas ini nanti ada kuis 1, kuis 2. Kuis 1, kuis 2. Nah, karena saya yakin ini nanti akan banyak sekali ininya ya. Akan banyak sekali penugasan-penugasan di mata kuliah yang lain. Artinya mungkin nanti terkait dengan tugas hariannya diharapkan nanti selesainya ya di jam itu ya, di jam itu. Kemudian sedangkan untuk penilaian sendiri nanti itu untuk yang kuis 1, kuis 2, UTS UAS. Gitu ya, biar nanti ketika rekan-rekan pulang itu sudah tidak ada tidak ada penugasan lagi gitu. Selama ini sepertinya ya banyak sekali tugas ya itu ya. Mata kuliah yang lain juga memberikan tugas yang sama. Itu setelah kami kami pertimbangkan itu akan sangat memberatkan gitu. Itu terkait komponen penilaiannya. Nah, kemungkinan nanti untuk UTS-nya karena ini modelnya praktikum,
Jadi untuk UTS-nya itu nanti belum tahu ya, apakah nanti membuat sebuah proposal ya, proposal project IoT atau membuat draft paper atau draft paper. Nah, untuk UASnya jelas project ya, project plus laporan atau paper yang tersubmit gitu. Jadi nanti kalau misalkan UASnya ini papernya sudah tersubmit gitu ya, saya kasih nilai A langsung gitu. Targetnya itu. Jadi kalau misalkan nanti sorry kalau papernya tersubmit itu nanti ya B lah ya. Tapi kalau sudah tersubmit terus diterima itu A gitu. Jadi dari projectnya ditulis dibuat ke dalam sebuah artikel terus nanti disubmit di jurnal gitu. Oke, kalau untuk UTS cukup draft saja. Nah sedangkan untuk peralatan-peralatannya ini lumayan banyak ya. Ada ultrasonic tadi yang sudah disebutkan, LED RGB, LED biasa. RGB berarti nanti warnanya dalam satu LED itu ada merah, hijau, biru. Kalau yang biasa itu satu LED, satu lampu itu ya kuning-kuning aja, biru-biru aja, merah-merah aja. Kemudian ada LDR tadi yang untuk apa namanya? Untuk tingkat kecerahan nanti menggunakan LDR. DAT itu untuk yang sensor kelembaban suhu menggunakan LDR. Kabel jumper untuk menghubungkan resistor ini biar nanti tidak konslet sensor atau aktuatornya ketika dikasih tegangan, misalkan tegangan 5 volt. Project board ini untuk merangkai nanti ya, jadi kadang ditancap-tancap, nanti ditancapkan ke dalam sebuah papan project. Gitu ya. Ini kemudian ada LCD. LCD ini nanti digunakan untuk menampilkan data di layar. 18 kali 2 ini adalah ininya banyaknya karakternya yang bisa ditampung, yang bisa ditampilkan. Sedangkan kontrolernya nanti menggunakan ini. ESP8266 yang Amiga. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana? Nah, ini terus kemudian nanti semua ini gimana, Pak? Apakah jurusan yang menyediakan atau nanti harus beli sendiri gitu ya? Karena posisinya ini nanti mata kuliah praktikum dan dilakukan secara luring, kemungkinan nanti yang menyediakan jurusan. Kemungkinan. Semoga sih ya, tapi apa? Dari jurusan sih sudah oke ya. Sudah oke. Nah, tinggal nanti semoga nggak berubah pikiran lagi kayak gitu. Nah, makanya tadi saya butuh ini sih, butuh apa namanya? Data yang kesediaannya untuk luring gitu ya. Soalnya repot nanti kalau misalkan ternyata dilakukan secara daring, jurusan yang menyediakan ya harus ngirimkan kayak gitu-gitu. Artinya kemungkinan dipinjemi gitu ya. Tapi kalau misalkan, aduh Pak, nggak apa-apa, saya tak beli aja gitu ya. Dan ini nanti kemungkinan kelompok modelnya. Jadi bukan, ini kan kita ngitungnya satu paket ini ya. Ini satu paket, kemudian ini nanti digunakan ya per kelompok gitu. Ini digunakan per kelompok. Jadi ini satu paket, satu kelompok, satu paket. Terus misalkan kalau rekan-rekan ternyata berinisiatif, ya udah Pak saya beli saja Pak gitu ya. Ya terserah nggak apa-apa kalau langsung, karena kan kalau beli pun nggak masa punya nanti jadi milik Anda gitu ya. Nah, kalau kemarin saya kalkulasi ini kalau beli ini sekitar 176-an online ya, ini ya beli online. Ini satu toko beli 176 ribu. Ini satu kelompok 3 orang ya, tinggal dibagi saja nanti satu orang berapa ya, ketemunya 60 ribu lah satu orang. Ini
kalau kepingin langsung apa ya, langsung mau beli sendiri gitu. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Yang sudah kita list itu ya sudah solderless, artinya tinggal ditancap-tancapkan gitu, dirangkai gitu. Jadi nggak perlu masang-masang gitu ya, nggak perlu sampai masang disolder gitu-gitu, nggak. Jadi bisa dilepas, bisa ditancapkan gitu ya. Paling biasanya tadi kan saya ada beberapa peralatan itu yang eh, yang beli dua ya, sorry. Nah, ini ada peralatan yang kenapa saya merekomendasikan ini beli dua. Nah, ini kan biasanya itu rekan-rekan ini kebakar ininya, DHT11 ini misalkan. Kenapa terbakar? Karena kebalik, masang kakinya itu kan harus ditancapkan. Nah, biasanya kebalik antara yang untuk ground sama tegangan itu kebalik. Jadi kalau misalkan mau masang, tolong dipastikan lagi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, ya fatal tadi, kebakar. Nanti rusak. Gitu. Kalau yang lainnya sih aman sih. Gitu. Kalau LED ini kebalik nggak masalah. Oke. Baik, ini saya mau mau cek ombak dulu nih, apa namanya? Karena ada beberapa banyak yang baru ya. Oke, sudah terlihatkah slide-nya? Baik, oke. Nah, ini adalah sebelum kita ke praktikum itu nanti nanti ada sekitar 1 jam lah ya, 1 jam untuk membahas tentang teorinya, konsepnya, biar nanti lebih paham nih untuk melakukan praktikum. Nah, sebenarnya kita nanti akan mencari tahu sebenarnya konsep dari IoT itu seperti apa, kemudian arsitekturnya seperti apa. Karena ini penting, kadang itu banyak yang keliru bahwa oh ternyata ini bukan IoT, ini hanya controller biasa saja gitu ya. Kadang ini yang sering sering keliru ya. Kita sudah sering dengar, sering sering mengungkapkan, oh IoT sebenarnya itu IoT makanan apa sih gitu. Nah, sebenarnya latar belakangnya yaitu ketika kita sudah masuk ke dalam industri 4.0 ya, sudah 4.0 yang mana ya semua perangkat, semua device itu ya terhubung ke dalam, terhubung artinya dia tuh bisa bisa mengirimkan data, bisa berkomunikasi antar device yang satu dengan device yang lain. Nah, sejarahnya adalah ketika di abad ini ya, di abad 18 ya, ketika biasanya sih kalau misalkan susah membayangkan, biasanya itu ada film-film perang ya, film-film perang atau film-film klasik yang pada skin film tersebut itu masih banyak sekali kereta api uap, mobil uap, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah masuk ke dalam industri 1.0 gitu ya, untuk menghasilkan tenaga, untuk mendorong kereta apinya, yaitu menggunakan tenaga uap. Nah, seiring berjalannya waktu di eh, 1 abad selanjutnya, yaitu eh, nanti sudah tidak lagi menggunakan uap, tapi nanti akan ada energi listrik ya, untuk melakukan proses perakitan di dalam tahap produksinya.
Nah, ini sudah di abad 19. Nah, kemudian di abad ketiga, sorry, ke-20 tidak hanya menggunakan ini lagi, menggunakan perangkat elektronik, tetapi sudah ada sentuhan-sentuhan IT ya. Berarti di sana sudah ada komputer yang masuk di dalamnya, kemudian sudah ada robot-robot yang mengerjakan proses produksinya, misalkan karena tidak memungkinkan ya dengan tenaga manusia, maka menggunakan tenaga robot. Ya contohnya ya misalkan merakit mobil mobil gitu ya, itu kan biar nanti untuk mengurangi tingkat kesalahan nanti menggunakan robot. Nah, sekarang yaitu 4.0 tidak hanya dengan komputer saja itu ya. Tidak hanya dengan komputer saja. Nah, tetapi di dalamnya nanti akan apa ya, dikasih kecerdasan ya. Dia mesinnya itu bisa menentukan bahwa ini harus gimana gimana gimana, nah, seperti itu. Itu model yang sekarang seperti, nah ini berarti di sana teknologi-teknologi yang saling berperan di dalamnya, yaitu ada namanya ada IoT, kemudian cloud teknologi dan big data bahkan ya. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang ini itu ya. IoT-nya buat apa? Ya tadi misalkan IoT-nya digunakan untuk mengirimkan data-data dari setiap aktivitas ya. Di situ sudah ditanamkan perangkat controller misalkan. Itu dikirimkan datanya ke server gitu ya. Dikirimkan datanya, kemudian nanti diolah ke dalam sebuah cloud ya. Bukan hanya lokal tapi sudah diolah di cloud. Kemudian big datanya untuk apa? Big datanya di sini ya untuk karena ini nanti levelnya industri itu sangat banyak datanya gitu ya, berbagai varian, tidak hanya volume yang besar tetapi variannya juga berbeda. Varian ini maksudnya bentuknya ya, bisa bisa file, bisa audio, bisa video seperti itu. Kemudian karena di skalanya industri, ya dia otomatis nanti pergerakan datanya sangat cepat sehingga nanti membutuhkan sentuhan inovasi teknologi untuk mengolahnya ya, yaitu misalkan menggunakan big data. Kita lihat, nah ini tadi ya yang sudah kita ceritakan, ini semua menggunakan mesin uap ya, banyak sekali uap itu di dalam kendaraannya. Misalkan di sini ada kereta, ya sudah berarti di dalam kereta ini pasti ada sistem pembakaran ya, menggunakan kayu atau apapun itu bahan bakarnya, kemudian dia akan dibakar sehingga akan menghasilkan uap-uap ini nanti yang akan menggerakkan roda-rodanya ini ya. Nah, kemudian untuk industri yang kedua, ini tadi sudah ada energi listrik untuk menggerakkan proses produksinya gitu. Di sini tentunya masih banyak sekali peran manusia ketika menjalankan proses produksi ya. Di sini kita lihat misalkan masih banyak campur tangan manusia, yang tentunya dengan campur tangan manusia ini tentunya nanti akan masih ada kendala miss gitu ya. Ya misalkan posisinya lagi ngantuk atau eh, lagi marahan dengan pacarnya misalkan, otomatis dia akan mempengaruhi psikologinya ya, akan mempengaruhi tingkat moodnya. Sehingga ketika moodnya masih labil, nah nanti hasil pekerjaannya juga akan terpengaruh. Contohnya seperti itu, industri yang 2.0. Nah, ini untuk industri yang ketiga, di mana untuk proses produksi itu sudah digantikan oleh robot ya. Oleh robot, eh, manusia itu sudah berkurang untuk proses produksinya. Nah, tetapi ya ini dia hanya menjalankan tugasnya aja. Oh, ini nanti pasang rodanya, itu ya udah dia sesuai dengan perintahnya, pasang roda sudah. Dia nggak cerdas gitu ya. Hanya automate ya, otomatis atau menggantikan peran manusia, bukan menggantikan tapi mengurangi banyak peran dari manusia ya, terutama untuk proses produksi yang ini ya, yang membahayakan, yang susah untuk dikerjakan manusia. Ini untuk industri 3.0 berarti sudah menggunakan komputer,
tetapi dia belum cerdas. Nah, ini yang sekarang 4.0 yang mana sistem-sistem yang ada di dalamnya itu dia sudah cerdas. Dia sudah dibekali algoritma atau teknik-teknik atau metode untuk untuk menentukan keputusan ya, untuk menentukan keputusan. Nah, semua perangkat di sini dia itu bisa saling terhubung, bisa saling bertukar informasi tadi ya. Sehingga nanti dari data-data ini akan diolah untuk basis pengetahuan. Itu. Ini industri 4.0. Tadi ya dari model pengirimannya menggunakan IoT, kemudian untuk proses pengolahannya tidak di lokal lagi tapi dilakukan di cloud. Kemudian untuk proses analisisnya karena datanya sudah sangat besar, volumenya, jenisnya, kemudian percepatan datanya, pertumbuhan datanya nanti menggunakan big data. Itu adalah era yang sekarang menggunakan 4.0. Itu untuk yang revolusi industrinya. Nah, sebenarnya industri 4.0 itu apa sih? Nah, di sini adalah ya ini ya tingkat ya sebuah tingkat industri revolusi yang dia itu sebenarnya memang dia di diperuntukkan untuk skala industri ya. Tapi enggak, sekarang itu bisa diterapkan di smart city ya sebagai contohnya. Nah, nah tetapi walaupun industri 4.0 ini dia memang untuk sebuah revolusi industri, tetapi banyak pabrik yang memiliki mesin yang mana kita butuh ini ya, butuh monitoring mesin-mesin di dalam proses produksinya. Biasanya kalau misalkan di dalam pabrik ya, di dalam pabrik itu kan nanti ada bagian-bagiannya. Misalkan bagian assembly. Nah, dalam assembly ini tentunya ada mesin ya. Kita harus tahu ini mesinnya itu statusnya gimana, aktivitasnya gimana. Nah, itu perlu dianalisis juga. Maka dia butuh perangkat yang untuk monitoring ini gitu ya. Yang dia misalkan menggunakan sensor atau menggunakan yang lain ya. Sensor ini untuk mendeteksi, untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar gitu ya. Nah tentunya dari data ini nanti langsung di eh, apa disediakan terus, dihasilkan terus untuk dianalisis ya, untuk dianalisis sehingga nanti kita bisa menentukan oh ternyata mesin ini sudah mulai turun performanya, dia harus diganti komponen apanya biar nanti optimal kembali. Contohnya seperti itu. Untuk yang ini ya, untuk yang pemanfaatan 4.0 tadi. Nah, proses pertukaran ini dia dilakukan ya jelas secara otomatis ya. Dilakukan secara otomatis, dilakukan di sebuah komputasi awan yang dibekali dengan cognitive computing dan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini yang nanti dia bisa menghasilkan sebuah pengetahuan atau knowledge base ya untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, itu eranya yang sekarang seperti itu. Nah, kemudian untuk ada namanya istilahnya cognitive computing ya. Di sini merupakan sebuah teknologi, sebuah platform teknologi. Basisnya adalah pada disiplin ilmu saintifik ya. Saintifik dari kecerdasan buatan dan pengolahan sinyal tadi ya. Kalau misalkan ada sebuah mesin yang ternyata dia akan di capture untuk log activity-nya, dia nanti gimana, apa sudah ada turun performa dan segala macamnya, itu datanya nanti akan dikirimkan. Nah, untuk platform-platformnya ini misalkan untuk yang machine learning, kemudian ada reasoning, ada NLP ya, natural language processing untuk mengenali
eh, bahasa, maksud lah ya, sebenarnya maksud. Contohnya misalkan, kalau bahasa Malangnya, kalau Malang itu kan sukanya dibalik-balik ya. Setuju, utujes gitu ya. Nah, dengan menggunakan NLP ini, nanti mesin tahu bahwa kalau ada data atau teks yang bunyinya utujes itu setuju, itu oke, itu sama dengan setuju kayak gitu itu. Sama dengan agree sama aja. Nah, itu mesin tahu gitu bahwa itu setuju. Itu untuk pengolahan bahasa ya, NLP. Ada speech recognition, itu untuk pengenalan speech ya. Aku gitu ya. Akunya orang Malang, akunya Jogja, akunya yang lain, karena logatnya akunya orang Madura tentunya beda-beda ya. Nah, itu nanti yang teknologi ini, nanti yang speech recognition ini yang dia mengenali bahwa akunya Malang, akunya Surabaya, akunya Jogja, akunya Madura ya sama gitu. Tapi kenyataannya kan enggak ya. Misalkan ada yang dari Madura gitu, akunya beda. Atau intinya seperti itu, bahwa dengan speech recognition itu mesin itu tahu bahwa ya standar ya akunya tadi, walaupun berbagai macam suku misalkan. Itu kemudian ada computer vision ya. Computer vision ini layaknya sebuah mata manusia, dia punya visi untuk mengenali sebuah objek gitu ya. Jadi penglihatan manusia itu nanti digantikan dengan sebuah computer vision ya, karena dia bisa melihat ya, tentunya nanti menggunakan media input itu ya, kamera misalkan, itu misalkan seperti itu nanti diolah di sana. Kemudian ada HCI atau Human Computer Interaction. Ada yang pernah apa namanya, dengar Kinect, ada yang pernah dengar? Belum? Atau lab motion belum juga. Oke, intinya teknologi seperti lab motion kan dia untuk mendeteksi ini ya, untuk mendeteksi nanti lab motionnya ini dipasang di depan monitor kita, dan nanti dia tahu bahwa tapi tidak full 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 body ya, hanya tangan nanti sih. Dia tahu mengetahui pergerakan tangannya dengan menggunakan lab motion tadi. Nah, biasanya ini nanti ini apa untuk ya tadi ya, kita itu menyentuh menyentuh sesuatu ya tanpa harus ini ya, tanpa harus menyentuh barang, menyentuh objeknya. Kayak Kinect juga seperti itu. Jadi hanya hanya berpura-pura kayak gitu. Tapi nanti bisa berinteraksi dengan komputer gitu. Nah, teknologi ini nanti juga sama ya. Ini bagus ketika contohnya misalkan di kesehatan ya, di kedokteran ketika melakukan operasi gitu ya. Operasi mungkin nanti yang melakukan operasi itu ya bukan dokter lagi, seorang dokter, tapi ya tadi nanti dokter seolah-olah kayak gini-gini ya, ketika menggunting-gunting misalkan, nanti ya itu yang digunakan menggunakan teknologi itu. Ada dialog, narrative generation, kemudian dan teknologi lainnya yang sejenis, itu kognitif komputer. Nah, ini tadi untuk apa, industri 4.0-nya. Misalkan untuk advanced roboting ada autonomous, kemudian ada apa, numerous integrated sensor, ada active manufacturing untuk 3D printing, ada AR ya sekarang. eh, AR juga lumayan lagi ngetren ya, tapi ya itu AR lumayan ini ya. Bahkan sekarang yang terbaru itu ada namanya metaverse gitu ya. Itu yang terbaru seperti itu. Hampir mirip-mirip seperti ini, AR. Ada simulation, kemudian ada horizontal vertical integration, industrial internet, cloud, cyber security, big data, dan analisis. Nah, ini adalah teknologinya dari 4.0 itu nanti. Kayak metaverse juga itu kan teknologi juga. Bahkan ini ya,
kerajaan Saudi Arabia juga mau buat itu metaverse yang ibadah haji. Nah, ini contoh ya, ini contoh sebuah teknologi ya, sebuah teknologi dari ini dari smart car, smart car, bukan car tapi smart car. Kita lihat, hmm, nah ini ini contohnya bahwa eh, ini sudah tidak perlu lagi ya, sudah tidak perlu lagi seorang pengemudi itu seorang pengemudi untuk ini ya, untuk mengemudikan mobilnya. Tapi dia sudah tinggal masukkan tujuannya, nanti dia akan bergerak sampai ininya, sampai tujuan. Ya kita sebenarnya bisa sih buat seperti ini yang sederhana aja, misalkan line follower kan itu bisa juga itu. Untuk sensor untuk mendeteksi garis gitu ya, itu bisa juga. Dan akan bergerak sesuai dengan garisnya. Ini contohnya ya. Ini contohnya untuk yang smart car. Oke. Tapi ya tentunya ini nanti ya masalah kalau di Indonesia, apalagi di Malang ya, jalannya sempit-sempit. Ketika mau nyoba ini, wah itu nanti apa ya paling nabrak-nabrak itu. Belum lagi jalannya itu udah terdeteksi belum di petanya gitu. Kalau di Indonesia khususnya misalkan di Malang itu kayaknya masih kurang cocok menggunakan teknologi ini. Oke, kemudian ada lagi yaitu smart robot ya. Di sini ada beberapa robot yang dikembangkan. Misalkan dia untuk dia bisa menghindari rintangan gitu ya robotnya. Itu bisa bisa menghindari rintangan. Oke. Nah, itu bisa bisa ngelompat seperti itu. Wah, ini sudah kayak transformer ini. Iya, iya, iya karena itu ya apa kan ini supportnya juga dari pemerintah dan segala macam itu juga jadi masalah juga gitu mas. Mungkin ya kalau di robot sih nggak masalah ya, nggak masalah kalau mau mengembangkan nggak masalah. Tapi ya mungkin untuk kalau misalkan mau mengembangkan IoT ya disesuaikan dengan lingkungannya kita gitu ya. Misalkan untuk pertanian kan nggak harus robot gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan ini sih, kebutuhan di apa di Indonesia tentunya ya disesuaikan dengan lingkungannya. Kalau kayak di Jepang itu restoran ada yang sudah menggunakan robot itu untuk melakukan pelayanannya gitu. Ya memang bagus, tapi ya itu kira-kira sama apa namanya? eh karena kalau misalkan kita riset yang seperti ini, oh ternyata di luar itu sudah banyak gitu loh. Kadang itu yang ini yang bikin ini ya, bikin
wah ternyata gitu ya, di luar sudah ya sangat luar biasa misalnya kayak gitu. Ini bisa sudah bisa jalan juga ini. Jadi saran saya sih kalau misalkan mau mengembangkan teknologi ya dimanfaatkan ya sesuai dengan ininya kita di lingkungannya kita kayak gitu. IoT banyak sekali sektor yang bisa dikembangkan di sana gitu. Nah, ini untuk ini ya. Ini dia sudah bisa apa ngangkut-ngangkut. Tidak menggunakan, kadang juga sekarang kan ada yang menggunakan untuk ngirim pakai drone juga kan ada yang. Nah, ini kucing. Ya minimal nanti kalau misalkan sudah apa namanya sudah selesai mata kuliah ini minimal ya ada yang bisa lah buat, ya jangan seperti ini terlalu ini ya tinggi ekspektasinya ya, minimal buat apa namanya line follower itu udah tahu paham konsepnya seperti apa, tapi bukan hanya controller ya, tapi nanti bisa ada IoT-nya juga gitu. Atau nanti misalkan pasang-pasang sensor di ininya di rumahnya nggak masalah juga. Udah bisa belok. Nah, itu tadi yang robot. Nah, kemudian ada nah kalau ini sudah biasa lah ya. Ini sangat memungkinkan kita terapkan sih ya. Ini mm -mm. Ya, ini sangat mungkin diterapkan. Sekarang juga banyak apa produk-produk yang ini ya, produk-produk yang artinya kita bisa beli modul ya. Jadi kita nggak perlu buat hardware-nya, tapi kita sudah beli modul jadi gitu. Gitu. Misalkan ketika lampunya dibuat redup, lalu dibuat warnanya karena dia warnanya karena menggunakan RGB udah bisa. Ini yang smart home. Nah, ini contohnya kemudian nah ini mungkin ini juga bisa di ini juga ini. Nah, ini untuk ini untuk panen, kemudian untuk pemupukan itu gitu.
Tapi ya repot juga ini kalau satu buah masa dikasih satu kamera. Nah ini. Ini yang vertical garden atau kalau di Indonesia mungkin ada yang menamakan greenhouse gitu. Nah, ini ada juga kalau yang buat peternakan itu sudah ada produknya ya. Itu sudah ada produknya. Ikan juga. Nah, itu tadi penerapannya. Nah, sebenarnya IoT itu apa sih? Sebenarnya di sini untuk IoT adalah perangkat komputasi ya. Di sini sebuah perangkat komputasi ya. Tentunya saling terkait karena berarti tidak hanya ada satu komponen saja. Berarti nanti akan ada perangkat yang lain yang digunakan. Dan dia mempunyai kemampuan untuk melakukan transfer data. Baik itu dengan instruksi manusia atau dia langsung melakukan tanpa instruksi manusia. Nah, dari situ ya tentunya data-data ini nanti ini ya akan diolah lebih lanjut gitu ya. Ini IoT seperti itu. Nah, kemudian di dalam ini kan ada things-nya itu ya. Things di dalam ini berupa bisa manusia yang dia sudah terpasang implan sesuatu ya, chip atau apapun itu di dalam tubuh manusia atau hewan ternak gitu ya, sehingga nanti bisa memantau nih kondisi manusianya itu sendiri. Itu untuk untuk thingsnya itu banyak. Thingsnya itu sesuatunya ya, bisa dia chip tadi, controller atau yang dia bisa ngirimkan data itu adalah thingsnya. Nah, di mana ekosistem internet ini tuh banyak banyak ya, kalau karena dia modelnya ekosistem, berarti nanti dia ada perangkatnya ya, akan ada perangkatnya atau sensornya, perangkat keras yang dia tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Dia untuk mengumpulkan data atau mengirimkan data apa ya, data yang diperoleh dari keadaan lingkungan sekitar gitu ya. Kalau misalkan suhu ya dia berarti dikirimkan oh sekarang suhunya berapa di lingkungan itu. Atau lampu ya, lampu tingkat keserahannya seperti apa, dia dikirimkan datanya sehingga nanti kita tahu bahwa di titik ini yang terpasang sensor ini dia kondisi lingkungannya seperti ini. Nah, perangkat IoT ini dia itu ada namanya data sensor, ya. Data sensor ini biasanya dia itu terhubung ke gateway IoT atau IoT gateway ya. IoT gateway sama sama seperti ini ya, sama ketika gateway di internet. Dia sebagai pintu masuk. Pintu masuk mana? Ya pintu masuk antara sensor ke luar. Luar di mana? Di internet. Ke cloud, ke awan misalkan. Nah, itu IoT gateway seperti itu tugasnya. Jadi nanti yang sensor ini dia masih
skalanya lokal dulu gitu ya, lokal lokal lokal. Nanti dia pintu masuknya gateway. Gateway ini ya berupa perangkat keras. Bisa menggunakan komputer, Raspberry atau menggunakan yang lain. Jadi nanti yang meneruskan gateway-nya. Eh Nah, ini ya tentunya dia tanpa diperintah itu ya, tanpa diberikan instruksi nanti mereka secara otomatis akan mengirimkan data. Nah, sedangkan selain tadi dari tadi ada perangkat IoT-nya, kemudian kita butuh connectivity-nya ya, connectivity-nya. Nah, karena namanya internet ya, Internet of Things ya, kalau misalkan tidak ada konektivitasnya, ya nanti bukan IoT lagi karena di situ sudah jelas namanya juga Internet of Things. Artinya dari sini berarti bahwa kalau misalkan ada seseorang yang menyebut oh ini IoT tetapi dia tidak ada connectivity internetnya, ya itu bukan bukan connectivity ya, connectivity. Ya itu bukan IoT. Misalkan saya punya controller untuk saya bisa punya pakan otomatis gitu ya. Ketika apa namanya? Ketika eh, ikan saya ikan saya sudah terjadwal, nanti secara otomatis akan ini akan dikasih makan. Misalkan botol makanannya dia akan terbuka otomatis gitu. Misalkan kayak gitu. Itu kan kalau misalnya itu nggak ada connectivity-nya, ya hanya controller biasa saja. Itu belum dikatakan internet. Tadi kan sudah jelas bahwa internet ini nanti IoT ini dia punya connectivity gitu ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada hierarki ya, hierarki dari arsitektur ya, arsitektur IoT itu sendiri. Nah, di bagian bawah, nah ini bagian bawah ini adalah perangkat-perangkat IoT-nya tadi, baik itu sensor, aktuator, atau IoT enabled device. Sensor itu adalah tugasnya dia mendeteksi perubahan di sekitarnya, di lingkungannya. Sedangkan sensor dia adalah melakukan perubahan, sorry, bukan melakukan, dia aktuator ini digunakan untuk apa? Untuk ini ya, untuk ya berusaha untuk mengubah mengubah keadaan lingkungannya kayak gitu. Contoh misalkan kalau sensor jelas ya DHT 11 untuk mendeteksi suhu kelembapan. Kalau untuk yang aktuator berarti dia motor servo gitu ya. Motor servo kan dia di komen kemudian bergerak ya. Bergerak ini nanti ketika bergerak nanti ngapain? Misalkan ketika berak keran apa untuk pakannya buka gitu ya, pakan ikannya buka. Nah, sensor aktuator yaitu servo misalkan atau yang lain. Pokoknya kalau sensor dia mendeteksi keadaan lingkungan, kalau aktuator dia melakukan perubahan ya, perubahan. Nah, ini level paling bawah yaitu things-nya ini yaitu tadi ya, perangkat-perangkat tadi yang terpasang sensor aktuator. Nah, sedangkan naik lagi ya, yaitu gateway. Nah, di things-nya ini normalnya dia tidak bisa terhubung ke internet. Normalnya dia tidak bisa terhubung ke internet sehingga butuh layer lagi, butuh hierarki lagi yaitu gateway. Nah, lewat things ini nanti dia akan naik ke sini ya, ke gateway. Gateway ini adalah perangkat hardware. Nah, bisa menggunakan Bluetooth, Zigbee, NFC. Nah, ini teknologi-teknologinya ya. Oke. Nah, setelah gateway baru dia nanti akan mengirimkan ke cloud, ke servernya atau ke storage-nya, ke penyimpanannya. Ini ada juga yang menyebutnya dua layer ini adalah edge-nya ya. Edge computing. Edge computing. Jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah IoT. Nah, kadang yang salah kaprah adalah ternyata baru things-nya itu sudah IoT. Ya belum. Itu baru baru things seperti ya IoT sepertiga belum seutuhnya IoT gitu ya. Ya itu IoT tapi belum seutuhnya IoT. Karena baru things-nya aja. Gitu ya, bisa bisa saya harap sih bisa membedakan ya. Berarti kalau IoT ya harus satu paket ini.
Cloud-nya ada, gateway-nya ada, things-nya ada. Jangan hanya things aja. Gitu. Nah, ini adalah hampir mirip sih, tapi ini sudah spesifik ke ininya ya, ke lebih rumit lagi sampai dengan aplikasi dan penyedia-penyedianya atau platform-platformnya yang ada di sana. Ini sama, ini sebenarnya adalah things-nya. Ini adalah, kalau tadi kan secara umum, ini sudah spesifik, ini adalah things-nya. Dia dari sensor-sensor apapun ya, dari misalkan dari turbin, dari kamera, kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah edge computing-nya atau gateway-nya untuk dikirimkan ke network, ke internet. Nah, dia dikirimkan, kemudian ada penghubung ya, penghubung ke penyimpanan dan segala macamnya sebelum dianalisis ya. Nah, ini dikirimkan ke dalam storage, nanti di sini akan dianalisis datanya. Nah, setelah ini nanti akan ditampilkan, akan dihasilkannya ke dalam sebuah aplikasi gitu. Ini hanya platform-platformnya aja di bawah. SF, Red Hat, kemudian ada Red Hat JBoss itu. Itu platform-platformnya. Artinya sebenarnya sudah ada platform penyedia dari IoT ini sendiri. Oke. Nah, ini kenapa penting ya IoT ini, bahwa kita tahu bahwa aktivitas segala aktivitas manusia ini ya, kalau misalkan dilakukan secara terus-menerus ya, secara terus-menerus itu akan jenuh gitu ya, akan jenuh. Kemudian dan butuh improvement atau butuh otomatisasi gitu ya. Otomatisasi, sehingga nanti dengan otomatisasi ini ya sudah akan lebih efisien. Campur tangan manusia akan berkurang. Dan ya sudah, IoT ini yang bekerja gitu. Nah, contohnya misalkan ini akan sebuah bisnis ya, sebuah bisnis menjalankan sebuah bisnis, dimulai dari kinerja alat sampai dengan proses produksi sampai dengan pasokan ya, sampai dengan memasok dan operasi logistik. Itu contohnya seperti itu. Nah, ini sangat memungkinkan sekali IoT ini digunakan. Nah, sebenarnya tidak hanya dari sisi industri ya. Di sini kesehatan juga bisa, keuangan, retail, dan manufaktur. Contohnya aja kesehatan. Kalau kesehatan, misalkan ketika ada contohnya pasien COVID aja ya, yang dia di isoman itu di rumah sakit tertentu. Di rumah sakit tertentu kita coba pasangi ini ya, pasangi sensor ya, agar nanti ketahuan ini dia kemana saja itu ya. Sensor di dalam ruangan itu gitu ya, di mana kayak gitu. Atau juga misalkan seorang penderita diabetes yang dia harus disuntik insulin, dia juga misalkan kita membuat sebuah perangkat IoT things yang dia terhubung untuk melakukan injection secara otomatis atau memberikan info bahwa oh ini sudah harus waktunya di injection. Oke. Nah, ini keuntungannya ya bagi organisasi untuk proses bisnisnya tadi ya, dari sampai proses produksi sampai dengan supply chain atau sampai proses logistik, meningkatkan pengalaman, menghemat waktu dan uang, meningkatkan produktivitas karyawan, dan seterusnya. Nah, tetapi walaupun IoT ini memiliki keuntungan, ya dia juga ini ya, keuntungannya kita jelas bahwa
nanti kita gampang akan mengakses informasi kapan saja, di mana saja kita bisa lakukan. Kemudian komunikasi, namanya perangkat ya, perangkat kalau misalkan eh, kita berkomunikasi dengan manusia gitu ya, misalkan WA atau email, kan pasti ada ininya ya. Iya kalau pas lagi megang handphone mungkin langsung dibales gitu ya, langsung dibaca kemudian dibales. Tapi kalau misalkan tidak lagi megang handphone atau apa namanya lagi sibuk itu kan nggak bisa langsung balas. Nah dengan adanya perangkat IoT ini nanti wah komunikasinya langsung gampang saja karena namanya juga mesin. Ketika ada sesuatu ya dia berkomunikasi. Nah ini apa transfer pakai datanya juga nanti akan menghemat waktu dan uang ya dan biaya karena apa ya biasanya birokrasinya kalau manusia itu ribet gitu. Dan juga mengotomatis tugas-tugas yang biasanya ini ya tanpa interferensi manusia. Nah tetapi kerugiannya adalah karena IoT ini modelnya publik, dia di internet ya nanti akan riskan dengan pencurian data informasi. Itu. Kemudian apa perusahaan-perusahaan yang akan menerapkan IoT, nah tentunya dia harus investasi jumlah perangkat IoT. Nah, ini jelas ya harus berinvestasi. Kemudian kalau misalkan ada sebuah bug ya, error di dalam sistemnya ya kemungkinan nanti dia akan tidak berfungsi secara maksimal gitu ya, satu satu line atau satu proses produksi. Nah, sayangnya IoT itu belum ada standarnya ya, belum ada standar bakunya sehingga nanti ya namanya belum standar. Kalau kita coding membuat sebuah program sama saja ketika kita membuat sebuah program tanpa menggunakan framework. Udah semau-maunya aja yang membuat variabel seperti apa, membuat sebuah model seperti apa, view-nya seperti apa, strukturnya seperti apa. Kan mau-maunya terserahnya programmer. Tapi kalau menggunakan framework, ya enggak, kita harus ikut frameworknya. Itu analoginya seperti itu ketika IoT ini. Nah, ya, tetapi ada beberapa ini ya, ada beberapa eh, apa perangkat yang sudah memiliki standar. Contohnya adalah IP6 Low Power Wireless Personal Area Network. Ini ada standarnya ya, ada standarnya. Kemudian ada Zigbee. Zigbee ini digunakan untuk media komunikasi seperti Bluetooth ya, seperti Bluetooth tetapi seperti Bluetooth wireless, tapi Zigbee ini lebih jangkauannya lebih panjang daripada Bluetooth. Ada Light OS berarti di sini untuk sistem operasi ya. OS yang digunakan untuk ini untuk device IoT. Ada one machine to machine ini ya, layer yang digunakan untuk apa? Untuk dipasang pada perangkat hardware atau software. Kemudian ada DDS, kemudian ada AMQP. AMQP ini digunakan untuk protokol komunikasi. Dia sifatnya asinkronus ya, asinkronus. Oke. Nah tadi sama ini, sama ya. Kemudian ada CUAP. CUAP ini sama, dia juga untuk apa? Protokol komunikasi, tetapi kalau yang CUAP ini dia HTTP ya. Seperti REST API, tetapi dia lebih ringan daripada HTTP pada umumnya. Kemudian ada LoRaWAN, low power, long range, berarti dia jangkauannya lebih luas, lebih panjang dibanding dengan tadi ada Bluetooth, ada Zigbee gitu ya. Ini jangkauannya lebih atau WiFi ini lebih luas untuk protokol komunikasi. Kemudian ada MQTT. Nah ini adalah protokol yang sangat terkenal sekali MQTT. Message Queue Telemetry Transport. Ini digunakan untuk komunikasi data yang modelnya publish dan subscribe. Publish berarti mengirimkan, subscribe itu langganan lah. Berarti kalau misalkan
ada yang publish, ada banyak yang langganan, nanti topiknya sama, nanti dia akan mendapatkan datanya. Oke, nah ini ada video ya yang menjelaskan tentang IoT itu. Tadi kita sudah tahu bahwa, nah ini contohnya. Ini contohnya seperti ini penerapannya. Ya, itu datanya dikirimkan ke dalam cloud. Nah, ini contoh. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, itu tadi contohnya ya. Nah, kemudian ini tadi ya, ini terkait dengan susunan dari IoT itu sendiri. Nah, secara konsep seperti ini bahwa ini adalah sebuah things-nya atau end device-nya, kemudian di sini akan ada gateway, ini ada gateway banyak. Nah, nanti things-nya ini atau device-nya dia akan melakukan perintah ya, perintah ke dalam gateway-nya. Dalam gateway-nya, kemudian nanti akan disimpan ke dalam cloud, menggunakan layanan cloud. Nanti dari sini terserah nih mau diapakan, mau diolah sehingga menjadi reporting, atau nanti dia juga bisa dikomen menggunakan mobile phone ya. Ini karena levelnya sudah level aplikasi atau dikonfigurasi yang lainnya. Ini ininya. Terus, nah ini terkait dengan protokol transport ya. Tadi kan ada MQTT, ada CUAP, ada AMQP gitu ya. Nah, ini yang sering digunakan adalah ini MQTT. MQTT ini. Nah, ini model tujuannya adalah untuk melakukan komunikasi mesin to mesin dari device A ke device yang ke B. Nah, ini MQTT dia di sini ya, dia di sini. Nanti semua device mengirimkan ke MQTT. Mengirimkan ke MQTT. Nah, nanti yang ngatur mau mengirimkan, mau meneruskan ini MQTT-nya. Itu. Nah, di sini kenapa MQTT dia itu ringan ya? Ringan ya memang karena peruntukannya untuk controller kan dia sangat memiliki keterbatasan ya. Sehingga dia harus ringan. Nah, ini ada alasannya menggunakan MQTT. Pertama, dia protokol yang ringan sehingga akan mudah diimplementasikan di dalam software dan transmisinya itu sangatlah cepat. Nah, ini modelnya messaging teknik ya, berarti menggunakan broadcast seperti itu. Kemudian datanya kecil sehingga nanti akan mengurangi penggunaan network, atau dia bisa berjalan di network yang rendah. Selain itu berarti nanti akan mempengaruhi konsumsi power yang digunakan. Ya, dengan begitu nanti tentunya baterainya akan semakin awet ya. Dan ini real time. Oh, sebenarnya nggak real time tapi tetap
jedanya itu kecil sekali. Oke, terus modelnya seperti apa? Jadi MQTT itu ini dia protokolnya yang dia diimplementasikan di dalam message broker. Message broker ini adalah server, sebuah server messaging. Dia software ya, dia software message broker software. Dia nginstal message brokernya, kemudian yang mengirimkan data, yang mengirimkan data itu istilahnya publish. Sedangkan yang menerima atau berlangganan namanya subscribe. Jadi ketika ada sebuah klien ya, di sini ibaratnya klien yang publish ke server, ketika nanti akan ada klien lain yang berlangganan, ini misalkan klien 2, klien 3, nanti akan menerima data yang dipublish asalkan topiknya itu sama. Oke, jadi untuk berlangganan subscribe dia harus tahu topiknya apa. Tuh. Contohnya misalkan di sini ada beberapa klien ya, ada ini kalau ini misalkan sensor, kemudian di sini ada laptop, ada handphone. Nah, ketika si perangkat yang ada sensornya ini publish ya, dia publish menggunakan menggunakan topik, contohnya theme ya, topik. Dia nanti dan laptop ini dia subscribe dengan nama topiknya theme, maka ketika dikirimkan nanti dia akan mendapatkan nilainya. Di sini publish nilainya 21,3, nanti dia akan terima sekian, ini sekian. Ini semua nerima ya, karena modelnya messaging broadcast akan nerima. Gitu. Nah, ini yang sering digunakan untuk komunikasi data. Jadi tidak menggunakan HTTP, menggunakan post, update, delete itu enggak, tapi menggunakan ini. Nah, ini contohnya juga ya. Jadi ada beberapa komponen yang digunakan ya, istilahnya. Broker ya, broker ini adalah server yang menghandle, yang dia memanage klien-kliennya tadi, yang berlangganan, yang mengirimkan, nanti brokernya ini. Ini modelnya software ya, software. Kalau di MQTT itu ada namanya Mosquito. Nah, Mosquito itu dia termasuk MQTT broker. Nanti install Mosquito itu ya, nanti message broker. Kemudian ada topik. Topik ini adalah sebuah key yang kata-kata kunci yang digunakan klien untuk melakukan publish atau subscribe. Jadi harus menyertakan topiknya apa, gitu ya. Ibaratnya ini dia kategori kategori. Jadi topiknya, tapi harus spesifik di sini. Ketika tadi contohnya kan ketika ada sensor yang mengirimkan dengan topiknya theme, nanti semua device yang berlangganan di message broker tersebut dengan topik theme, maka dia akan mendapatkan datanya. Oke, terus ada kalau message ya datanya yang dikirimkan, ada publish ini proses mengirimkan, subscribe ini berlangganan. Jadi publish subscribe gitu ya. Nanti ada istilahnya publisher consumer. Sama consumer berarti subscribe, sama aja itu istilahnya. Oke. Nah, ini ada istilahnya ini ya. Quality of service, QoS ya. Nah, di sini MQTT menggunakan ini nanti di sana ada 3 jenis QoS, ada yang nilainya 0, 1, 2. Nah, ketika nilainya 0 berarti nanti server itu mencatat bahwa ketika nanti kliennya itu sudah dikirimkan, ya sudah gitu ya. Saya merasa sudah mengirimkan servernya. Ya sudah, sekali aja. Nah, dia hanya mengirimkan sekali.
Nah, kemudian ada nilai satu, minimal satu ini minimal mengirimkan sekali. Dia dipastikan mengirimkan satu kali. Minimal sekali ya. Jadi minimal sekali. Nah, sedangkan kalau yang QoS 2 ini dipastikan mengirimkan sekali. Itu udah untuk memastikan bahwa itu terkirim ya. Kayak gitu. Ini untuk yang masalah QoS. Nah, sebenarnya kenapa QoS nanti kaitannya dengan jenis datanya yang dikirimkan apa. Misalkan datanya itu harus terkirim ini gitu ya. Datanya data data penting ya harus dipastikan terkirim. Kalau belum terkirim ya nanti akan tersimpan ya di message broker. Kalau misalkan sudah, berarti kan kalau seperti ini ada pemberitahuan ya dari klien bahwa ini sudah terkirim atau yang QoS-nya 2. Kemudian, nah kenapa tidak menggunakan HTTP ya? Tadi bahwa HTTP ini dia dia itu lebih ini ya, lebih slow, lebih lambat ya. Selain itu nanti bisa mengakibatkan overhead. Overhead itu panas sehingga ya power konsumsinya nanti akan tinggi. Nah, ini tadi ya dia lebih slow karena banyak paket yang dikomunikasikan dengan server, kemudian ada overhead karena dia ada mekanisme open close connection masing-masing request dan harus online ya. Terus kemudian ada power konsumsi ya, ketika dia digunakan terus menerus tentunya nanti konsumsinya akan rendah, baterainya akan cepat habis. Nah, ini contohnya, contoh dari message broker, yaitu adalah Mosquitto. Mosquitto di sini adalah salah satu contoh message broker, sehingga nanti kalau misalkan rekan-rekan menggunakan message broker, ya harus nginstal ininya salah satu, misalkan Mosquitto. Mosquitto, kemudian ada kalau ini lokal ya, kalau ini lokal, jadi kita bisa nginstal. Atau RabbitMQ juga ada, RabbitMQ juga bisa MQTT juga. Kemudian ada beberapa contoh ini yang cloud base, jadi kita tidak perlu nginstal, kita tinggal konfigurasi terus kita ngirimkan ke sana. Ini ada ThingsMQ, ThingsStudio, MQTT.io, Heroku, Cloud MQTT. Oke. Nah, ini tadi ya. Sedangkan ini ada namanya IoT Cloud Server. Maksudnya apa? IoT Cloud Server berarti di sini itu semua kebutuhan untuk IoT sudah ada. Message brokernya sudah ada di cloud servernya, kemudian ketika kita ingin visualisasi juga sudah ada, gitu ya. Jadi pokoknya kirim aja device-nya kirimkan saja data sensornya ke cloud server, sudah selesai. Nanti yang ngelola itu dari cloud servernya. Ada ThingsSpeak, ThingsBoard, Thinger, sama Blink. Ini terkenal semua ini, tempat ini. Oke, untuk pengantarnya mungkin seperti itu dulu. Minggu depan kita juga masih teori sih. Gitu. Ada yang di